salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi nih ngecap-ngecap bareng kita ya, ngobrol enak calon pegawai. Nggak terasa udah volume ketiga aja nih dari agenda ngecap-ngecap kita ya. Dengan volume satu tantangan kebangsaan, volume 2 kemarin what we can do, sekarang nih udah masuk ke volume ketiga gitu ya. Tapi seperti biasa nih kita pengenalan diri dulu nih buat para pendengar kita yang mungkin baru mendengarkan kita gitu ya. Perkenalkan, saya Muhammad Banazir Ansar, bisa dipanggil Bana dari BPBPK Kaltara. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Alif. Oke, boleh. Kenalkan aku Muhammad Alif Nova, bisa dipanggil Alif dari BPBPK Kalimantan Selatan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Dinianto, biasa dipanggil Amin dari BPBPK Kalimantan Timur. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Andi Fauzan, bisa dipanggil Fauzan ya, dari BPPCN Kaltim. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Muhammad Atta Larik, bisa dipanggil Atta dari BP2JK Kalimantan Utara. Oke, baik. Karena semuanya udah berkenalan ya. Udah kerasa nih kita udah memasuki hari keempat pembelajarannya di agenda satu tentang pendalaman dan penguatan nih. Kemudian kita dikasih topik baru nih untuk ngecap-ngecap kita volume ketiga ya, terkait apa saja sih yang sudah kamu atau kita pelajari gitu ya selama 4 hari ke belakang inilah, 4 hari pembelajaran kita nih terkait agenda satu tentang pendalaman. Udah banyak juga materi yang disampaikan oleh pemateri kita ya, Bapak Muhammad Nur Amin Safudin yang membersamai kita 4 hari pembelajaran kayak gitu. Boleh dong nih buat teman-teman dibagi apa aja nih kira-kira yang udah dipelajari atau yang sudah jadi insight baru nih dalam diri kita selaku CPNS ya untuk terkait materi-materi yang udah dipelajari gitu. Mungkin bisa nih dari Mas Alif dulu ya terkait materi hari pertama nih gimana? Mas Alif apa aja sih Oke, insight baru yang kita dapat gitu? iya, di hari pertama kita tuh belajar terkait ini, wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan ini Oke. kayaknya harusnya udah tahu ya, ya pemahaman mendalam lah terkait identitas, sejarah, budaya, nilai-nilai yang melekat di bangsa kita lah. Yang dipelajari kemarin tuh kan ada masalah sejarah, pergerakan kebangsaan, mulai dari terbentuknya Budi Utomo gitu sampai kemerdekaan. Itu ada nilai-nilai yang dipetik lah di situ kan, kayak pentingnya persatuan, gotong royong, kebinekaan. Terus juga di wawasan kebangsaan ini kita belajar ada namanya konsensus dasar berbangsa. Terdiri dari 4 poin. Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. Yang mewakili nilai-nilainya masing-masing. Terus juga ada bela negara. Bela negara itu tekad, sikap, perilaku yang apa ya bisa dibilang mencintai tanah air. Terus sebenarnya bela negara ini tuh nggak harus angkat senjata terus ya. Ini juga dari disiplin bekerja, profesionalisme, menjaga persatuan. Terus juga di bela negara ini ada 5 nilai dasar. Ada cinta tanah air, ada sadar berbangsa dan bernegara, setiap Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik fisik maupun mental. Mungkin itu ya secara garis besar yang kita pelajari di hari pertama. Oke, baik Mas Alif. Wah, ternyata menarik ya terkait materi di hari pertama terkait sejarah bangsa ya. Ternyata masih relate tuh buat tentang jas merah ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah seperti Sejarah. itu ya. Tuh, Terus tadi ada juga dibahas terkait bela negara. Sekarang iya, mungkin zamannya sudah tidak relevan lagi ya kalau kita harus angkat senjata dan berperang. betul. Mungkin itu bisa terjadi tapi sesuai kondisi lah ya. Tapi yang lebih penting Yang sekarang tuh pasti, menambah ilmu dan wawasan gitu ya. Oke, Mas Alif, terima kasih. Mungkin nih kita lanjut ke Mas Fauzan terkait materi di hari kedua nih terkait analisis isu kontemporer ya kalau nggak salah ya. Monggo, Mas Fauzan. Oke siap. Jadi melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di hari pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Nah, setelah itu kita ada nih belajar yang namanya analisis isu kontemporer seperti itu. Nah, sesuai dengan namanya kan isu kan
ya bisa kita artikan sebagai masalah ya. Dan kontemporer ini bisa kita artikan juga sebagai eh, masa-masa yang terkini gitu, atau mungkin masalah yang faktual. Jadi kita selama pembelajaran pada hari kedua, ya kita belajar nih apa aja sih masalah-masalah faktual, masalah-masalah terkini yang ada di Indonesia. Nah, ini gunanya apa sih? Gunanya salah satunya kita sebagai ASN ya, bisa adaptif dalam perubahan. Karena isu-isu inilah yang berdampak pada kebijakan. Karena ada banyak perubahan, dari perubahan lingkungan global, mungkin skala skala dunia, skala nasional, atau mungkin secara skala daerah ya. Dan di sini juga kita dituntut ya sebagai ASN atau mungkin ya CPNS supaya bisa lebih berpikir kritis seperti itu. Bagaimana sih kita menyikapi isu-isu nasional, isu-isu kontemporer yang sedang berjalan. Contohnya seperti ya korupsi, eh, ketimpangan penegakan hukum, proxy war, atau mungkin mungkin hoax ya. Karena kan kita juga eh, selama ini udah masuk ke era globalisasi, semua orang punya HP, semua orang punya media sosial, dan nggak tidak tidak mustahil gitu kalau kita bisa terpapar oleh hoax atau mungkin berita-berita yang bohong seperti itu. Nah, disinilah harusnya kita belajar bisa bagaimana ASN ini bisa berpikir kritis dan bisa menemukan eh, solusi untuk isu-isu tersebut. Paling itu aja sih kalau dari saya ya untuk pembelajaran agenda kedua. Terima kasih. Oh, oke Mas Fauzan, ini menarik juga ya. Kalau kita tarik nih garis merahnya nih ya, benang merahnya dari hari pertama kita belajar tentang apa yang terjadi di masa lalu, dan di hari kedua kita juga ternyata dituntut nih untuk belajar isu-isu terkini gitu ya, tentang digitalisasi, bahkan tadi sempat disinggung juga penyebaran hoax nih yang sering kali beredar gitu ya, apalagi bagi anak muda yang mungkin minim literasi gitu ya, sehingga mudah. Makanya kita selaku ASN tadi atau CPNS disebutkan harus aware nih atau harus waspada nih terhadap perkembangan zaman di masa kini gitu ya. Oke, terima kasih Mas Paujan ya. Mungkin sekarang nih masuk ke materi hari ketiga, mungkin bisa diwakilin sama Mas Atta kali ya terkait pembinaan sikap dan perilaku nih. Apa sih insight-nya nih yang kita dapat dari yang kita pelajari gitu. Monggo Mas Oke, Atta baik silakan. Mas Bana. Oke. Jadi ya kita pada hari ketiga itu ya, kan kita telah berdiskusi ya mengenai pembinaan sikap perilaku sebagai ASN nih. Terutama kita tuh membahas tentang algoritma kebangsaan. Karena kita ketahui bersama tuh bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan kebangsaan nih yang masa kini. Seperti misalnya polarisasi sosial, apatisme pada generasi muda, krisis identitas kebangsaan di era digital, serta multikulturalisme dan globalisasi. Dan untuk menghadapi itu semua tuh tentu diperlukan tata kelola, regulasi, dan algoritma positif untuk dapat mengimbangi algoritma yang disebarkan lewat sosmed ataupun AI. Jadi sebenarnya apa sih itu algoritma kebangsaan? Jadi algoritma kebangsaan yaitu suatu sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara dengan cara membangun pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Atau kalau kita mau tarik ke bentuk digital ya bisa berupa konten media berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan tidak terkesan indoktrinasi atau memaksa. Sehingga pesan yang kita sampaikan pun bisa diterima nih dari berbagai kalangan atau lapisan masyarakat. Pesan kebangsaan yang disebarkan sendiri itu dapat seperti penguatan kebangsaan atau penguatan ideologi ketahanan negara hingga identitas kebangsaan. Karena secara umum memang algoritma kebangsaan ini tuh mengacu pada 4 KDB ya, atau konsensus dasar bernegara. Maka dari itu kita semua nih sebagai ASN muda harus menjadi eksekutor nilai kebangsaan, pendorong inovasi dan narasi baru kebangsaan. Caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara nih. Misalnya salah satunya adalah seperti gerakan hashtag Indonesia Bersih yang mengkampanyekan anti korupsi berbasis konten digital, serta kolaborasi ASN di media sosial dan lingkungan kerja. Ya, jadi begitu sih Mas Bana, apa yang saya pahami dari materi hari ketiga. Oke Mas Atta, ini juga menarik ya pembahasan kita di materi
ketiga ya terkait adanya algoritma kebangsaan, dan tadi yang saya highlight nih, kita selaku ASN muda ini ternyata juga sebagai eksekutor nih terhadap nilai-nilai kebangsaan gitu ya. Kita Betul Mas memiliki benar. kita memiliki empat nilai konsensus dasar berbangsa dan bernegara, maka kita selaku ASN muda nih yang menjadi pelopor atau sebagai contoh awal gitu ya untuk penggerak nih di masyarakat, dengan tadi disampaikan harapannya bisa menjadi rantai yang terus bersambung seperti itu ya untuk kemajuan bangsa kita gitu ya. Apalagi tadi disampaikan bisa melalui konten sosial media dengan misalnya hashtag Ya, Indonesia Bersih. Kita mulai dari diri kita dulu dengan harapan akan terus berantai seperti itu ya kepada masyarakat dan pejabat-pejabat di atas kita seperti itu ya. Oke. Baik, tepat terima sekali kasih Mas Mas. Atta. Terima kasih Mas. Menarik juga. Oke, mungkin untuk hari keempat nih atau pembelajaran kita yang terakhir di hari keempat terkait teknik dan analisis isu ya. Mungkin ada pendapat dari Mas Amin terkait materi kita di hari keempat. Apa sih Mas Amin insight yang bisa kita dapat nih selaku ASN muda gitu ya dari pembelajaran materi hari keempat. Silakan Mas Amin. Oh, iya. Tadi kan kalau di hari kedua yang dibahas itu kan isu-isu kontemporer sama bidang-bidangnya ya. Untuk materi hari keempat alias di pagi ini tuh topik pelajarannya mengenai teknis analisis isu-isu yang ada. Nah, kelas tadi pagi itu kayaknya dimulai dengan penjelasan tentang tahapan penyelesaian isu ya. Tahapannya itu ada identifikasi dan deskripsi isu, lalu memilah dan menapis isu, terus metode analisis isu, lalu ada alternatif penyelesaian. Terus di identifikasi dan deskripsi itu hal yang dibutuhkan yaitu adalah rasa kepedulian ya, tadi juga dibilang sama bapaknya, dan juga rasa memiliki. Lalu di memilah dan menapis itu bisa menggunakan teknik APKL dan USG. Lalu di tahapan analisis isu, tahapan ini dimaksudkan untuk mencari core isu, maksud, hubungan sebab akibat, hingga akar masalah. Lalu dalam proses analisisnya ini dapat menggunakan beberapa metode ya seperti problem tree, 5 why analysis atau fishbone diagram. Untuk tahapan alternatif penyelesaian, ini tahapan yang keempat digunakan untuk mencari alternatif solusi dari sebuah permasalahan. Lalu materi pagi ini akan sangat berguna ya untuk agenda Latsar yang akan datang, yaitu rancangan aktualisasi Latsar, di mana akan berisi pengalaman nilai-nilai dasar ASN seperti berakhlak dan iProof yang telah dipelajari eh, selama mengikuti Latsar ini hingga agenda 1 hari keempat ini. Eh, di mana yang diperoleh tersebut dapat digunakan dalam kegiatan nyata untuk mengidentifikasi masalah hingga menemukan solusi di tempat kerja. Dalam aktualisasi Latsar itu akan dihasilkan suatu produk ya, biasanya berupa pendokumentasian kegiatan, output video, poster, SOP, ataupun dokumen administratif. Itu sih yang saya dapat di pembelajaran hari keempat ini. Oh, oke Mas Amin, baik. Wah, ini juga menarik ya kalau kita tarik benang merahnya, ternyata juga saling beririsan nih dengan pembelajaran di hari kedua gitu ya. Di hari kedua kita mengetahui nih apa-apa saja isu terkini gitu ya yang beredar di masyarakat, khususnya di bangsa kita. Kemudian ternyata di hari keempat nih ada beberapa metode tadi ya. Ada banyak metode tuh yang disebutkan. Ada APL begitu ya sama USG kayak gitu tadi, terus katanya untuk penjabaran isunya ada fishbone diagram, ada tree yang berbentuk pohon dan lain-lain kayak gitu ya. Kemudian ternyata yang kita pelajari bukan hanya berguna di dunia kerja tapi juga untuk suatu penilaian begitu ya di kegiatan latsar kita nih selaku CPNS agar dapat dinyatakan lulus gitu sebagai PNS gitu ya. Wah, menarik. Mungkin yang terakhir nih, yang terakhir. Kalau tadi kan udah dijelasin nih satu-satu materinya di setiap pembelajaran setiap harinya gitu ya. Mungkin izin nih buat teman-teman menyimpulkan deh dari hari pertama sampai hari keempat deh masing-masing. Apa sih insight-nya nih atau pembelajaran baru atau mungkin apa nilainya nih yang akan diterapkan itu ya terkait 4 hari pembelajaran kita di agenda satu dan penguatan. Mungkin izin bisa dari Mas Alif kembali ya
Nanti kita satu-satu deh semua untuk menyimpulkan dari keempat hari pembelajaran apa aja sih sebenarnya insight-insightnya. Monggo, Mas Siap, Alik dan boleh. sampaikan. Mungkin ya, yang aku secara garis besar lah ya, yang aku ingat nih. Dari juga kan tadi kita sudah memaparkan masing-masing, udah recall lagi lah memori. Jadi itu dari hari pertama ya, sebenarnya empat agenda modul ini tuh saling berkaitan. Seperti yang Mas Bana bilang tadi juga, yang wawasan kebangsaan dan bela negara tuh, kalau menurutku tuh gimana kita biar cintalah sama bangsa kita sendiri. Hmm. Kemudian isu kontemporer ini tuh gimana kan isu-isu terkini yang ada di negara. Kemudian tuh dua itu berhubungan tuh sama algoritma kebangsaan. Gimana caranya mengimbangi isu-isu terkini ini sama dengan kita mencintai negara itu dengan wawasan kebangsaan kita kayak yang dijelasin Mas Atta tadi. Terus ya di analisis isu ini gimana sih kita menyelesaikan nih isu-isu yang kira-kira ada mungkin kan di sekitar kita dengan tiga materi yang sudah dijabarkan juga sebelumnya gitu. Ya untuk tuh semuanya saling berhubungan lah gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Alif. Mungkin saya langsung lanjut nih ke responden kedua kita, Mas Fauzan. Gimana sih kesimpulannya terhadap 4 hari pembelajaran kita ya di agenda satu? Monggo, Mas Fauzan mungkin. Oke, siap. Kalau dari aku sendiri sih ya, eh, selama 4 hari belakang ini sangat berkesan ya. Karena mungkin aku bisa kasih kasih insight yang aku dapat nih. Nah, yang paling aku dapat atau paling membekas lah pelajaran yang aku dapat ini itu adalah di bagian tusi ASN. Nah, tusi ASN ini kan ada tiga ya. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik. Kedua itu memberikan pelayanan publik. Dan ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin untuk satu yang kedua atau dua itu non ASN juga sudah tahu gitu. Tetapi untuk yang ketiga aku aja baru tahu nih kita sebagai ASN itu bertugas untuk mempererat persatuan NKRI itu. Dan di sini ya salah satu caranya adalah ya dengan melaksanakan LATSA atau mungkin ya aktualisasi nanti ya dengan mencari masalah dan setelah itu kita ya bertindak kritis, berpikir kritis dan mencari cara supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang paling aku dapat ini kita harus ya peduli gitu, peduli kepada bangsa kita sendiri supaya bisa lebih maju. Karena tanpa peduli ya kita tidak akan menemukan masalah tersebut, tidak akan bisa mengidentifikasi masalah di unit kerja kita. Paling itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Mantap, Mas Fauzan. Mungkin selanjutnya Mas Atta nih, gimana terkait 4 hari Oke Mas pembelajaran? Bana. Jadi sih dari pembelajaran per hari yang udah kita ikutin ya, forumnya seru banget, semua pada aktif dan pengajarnya Bapak Nur Amin seru banget deh pengajarnya. Dia aktif bertanya kepada forum-forumnya dan saya cuma mau nyampein pesan pendek aja nih Mas. Semoga ya Oke. diskusi kita selama 4 hari ini tuh di agenda satu dapat menjadikan kita ASN muda yang membawa perubahan dan perbaikan besar lah di bangsa ini ke depannya. Itu aja sih Mas. Oke, terima kasih Mas Atta. Mungkin selanjutnya dari Mas Amin nih, apa Oh, insight-nya Mas dari 4 hari eh, pembelajaran? kalau saya rasa ya, saya merasa kita tuh dapat bekal yang berharga ya. Materi selama 4 hari ini dari wawasan kebangsaan yang berupa cara pandang, lalu bela negara yang berupa tindakan, sikap, wujud nyatanya, hingga isu-isu dan cara analisisnya ini penting ya buat bekal pengetahuan, nilai, dan pedoman untuk pelaksanaan tugas kita sebagai ASN, juga untuk agenda-agenda latsar selanjutnya ya. Menurut saya sih kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Amin. Menarik ya, ternyata 4 hari pembelajaran ini mengajarkan kita bukan hanya menyelesaikan masalah yang sudah ada ya, tapi juga peka gitu terhadap masalah yang mungkin akan timbul begitu. Pun kita diajarkan terkait teknik penyelesaian, pun kita diajarkan terkait sejarahnya kita, bagaimana bentuk perjuangan kita sampai dengan saat ini. Jadi memang kita selaku ASN muda harus menjadi pelopor lah ya bagi bangsa kita, setidaknya dari unit terkecil kita, unit kerja kita gitu ya, untuk dapat peka terhadap permasalahan yang ada dan bisa menyelesaikannya.
ya dengan pembelajarannya. Oke, mungkin itu dulu ya terkait ngecap-ngecap kita di hari ini, volume ketiga. Semoga kita dapat bertemu lagi di agenda ngecap-ngecap kita lagi nih, volume keempat. Ditunggu aja ya buat teman-teman yang terus mendengarkan. Oke, mungkin sekian dari kami, ngecap-ngecap volume ketiga dari kelompok 1 update 3, CPNS Kementerian PU 2025. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, kehilafan bersumber dari hambanya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngecap-ngecap berikutnya bersama kami berlima. Terima kasih guys. Waalaikumsalam. Terima Thank kasih. you. Waalaikumsalam. Terima kasih guys.